Yo Sobat Telur, selamat datang di channel yang akan mereview film-film bergenre horor, misteri dan thriller yang baru Mince tonton. Kali ini kita masih mereview film serial Korea bergenre misteri thriller fiction, produksi Netflix, dan ini adalah review dari episode kelima dan keenam. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode sebelumnya atau selanjutnya. Tidak lupa Mince tetap harus mengingatkan sob, keseruan sebuah film hanya dapat kamu rasakan jika menonton langsung filmnya. Jadi tonton langsung deh filmnya. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Episode kelima dibuka dengan adegan flashback lagi di mana Dr. Song sedang berusaha memecahkan misteri file dengan nama Luna milik kakaknya dengan peta digital lokasi penyimpanan terakhir sampel yang berada di ruang 1, 2, dan 3 Pangkalan Balhe. Adegan kemudian beralih kepada seluruh anggota tim yang sedang bingung dengan ruang bawah tanah penyimpanan data yang ditemukan Kapten Han dan Dr. Song karena tempat itu tak ada dalam denah Pangkalan Balhe. Mereka lalu turun menjelajahi ruang itu. Di sana, mereka menemukan tumbuhan merambat yang subur dan sebuah ruang besar penyimpanan kapsul-kapsul yang tersusun rapi pada tempatnya di seluruh bagian dinding yang berisi air Luna. Dr. Hong heran bagaimana tumbuhan itu dapat tumbuh subur dengan hanya sedikit air. Kapten Han memerintahkan anggota untuk mengambil beberapa sampel. Tiba-tiba seorang anggota berteriak ketakutan seperti dikejar sesuatu. Kapten Han melihat anggota itu digigit oleh makhluk seperti manusia hingga tangannya terputus. Semua berusaha menembak makhluk itu, namun ternyata makhluk itu adalah seorang anak perempuan berambut ikal panjang dengan mengenakan baju laboratorium. Anak itu dengan lincah melompat ke sana kemari menghindari tembakan anggota tim. Kapten Han sempat saling bertatapan dengan anak itu, namun anak itu mampu menghindar dan lari menuju ke pintu bawah tanah di mana anggota tim tadi masuk. Seorang anggota yang berjaga di atas sempat terbentur dengan anak itu hingga ia pingsan. Saat itu Dr. Song melihat sebuah sampel air Luna pecah sehingga mau tidak mau Kapten Han memerintahkan seluruh anggota untuk cepat keluar sebelum terkontaminasi dan akhirnya dengan terpaksa harus meninggalkan jasad anggota yang berhasil tergigit lalu segera mengunci kembali pintu kenap bawah tanah dengan berhasil mengambil beberapa sampel. Adegan kemudian menampilkan sang anak yang berjalan sempoyongan di sebuah lorong yang gelap karena rupanya sob ia sempat terkena tembakan anggota tim. Adegan kemudian beralih kembali ke anggota tim di mana dokter sedang merawat anggota yang tadi tertabrak anak perempuan itu di mana ternyata ia mengalami pendarahan di paru-paru akibat tabrakan itu hingga harus melakukan transfusi darah dari Letnan Tae-suk yang memiliki golongan darah O. Kapten Han berhasil menghubungi Direktur Choi di bumi dan melaporkan bahwa mereka berhasil mengambil sampel serta melaporkan bahwa penyusup yang mengganggu mereka ternyata adalah seorang anak yang sepertinya penyintas karena berpakaian petugas laboratorium. Penyintas di sini maksudnya korban yang berhasil selamat dalam insiden Pangkalan Balhe 5 tahun yang lalu ya sob ya. Oke. Direktur Choi tidak memperdulikan identitas penyusup itu dan tetap bersikeras meminta Kapten Han untuk menangkap anak itu atau membunuhnya serta mengambil sampel yang dikuasai penyusup itu hingga tim penyelamat datang. Hubungan mereka pun selesai. Kamera kemudian beralih ke ruangan Direktur Choi di mana di layar digitalnya Direktur Choi membuka sebuah file berupa foto dirinya bersama dengan seorang anak perempuan berparas cantik berambut ikal panjang. Well, sepertinya beberapa episode akhir ini ceritanya akan membuka misteri seputar penyusup ini ya sob. Oke, kita lanjut. Selepas itu Dr. Hong menyampaikan argumennya bahwa sepertinya posisinya adalah terbalik di mana sebenarnya anggota timlah yang dianggap sebagai penyusup oleh anak itu. Kapten Han tertegun. Dr. Song bersikeras akan kembali ke ruang penyimpanan data untuk mencari petunjuk lainnya meski telah dilarang oleh Kapten Han. Hingga akhirnya Kapten Han menyerah lalu meminta agar Dr. Song ditemani oleh Dr. Hong bila akan kembali ke sana. Sementara itu Kapten Han akan menyusuri ventilasi untuk mencari keberadaan anak itu bersama anggota lainnya. Kapten Han pun memulai penelusuran melalui lorong ventilasi di ruang penyimpanan 3. Di sana ia menemukan ceceran darah yang diduga darah dari anak perempuan itu. Lorong ventilasi sepertinya hanya berputar-putar di tempat, namun diduga lorong ventilasi itu mengarah ke penginapan kru. Sementara itu Dr. Song dan Dr. Hong yang berniat untuk kembali ke ruang pusat data berpamitan pada Letnan Tae-suk dan meminta agar memanggil Dr. Hong bila transfusi darah telah selesai. Letnan Tae-suk pun mengangguk. Selepas mereka pergi,
Letnan Tae-suk mengeluarkan alat komunikasi persis seperti alat komunikasi milik co-pilot Lee yang telah tewas. Di sana terdapat pesan masuk berbunyi, "Laporkan setelah memperoleh sampel." Letnan Tae-suk pun membalas, "Telah memperoleh sampel." Lalu masuk lagi pesan berbunyi, "Berapa saksi?" Letnan Tae-suk pun membalas, "Semua kru." Pesan pun lalu masuk lagi dan berbunyi, "Selesaikan misi dan ke titik kontak, lalu singkirkan saksi." Letnan Tae-suk tertegun. Ia tampak ragu, ia ingin membalas bahwa para kru sedang mendapat masalah, namun dihapusnya. Letnan Tae-suk memilih mempersiapkan senjatanya, lalu mengambil sampel air Luna ke dalam box penyimpanan. Belum tahu siapa yang dihubungi Letnan Tae-suk ini dan co-pilot Lee dulu ya sob. SAA atau pihak lainnya yang menginginkan air Luna dan memasukkan mata-matanya ke dalam tim untuk mengambil air Luna itu juga mungkin. Soalnya Direktur Choi dulu pernah bilang pada Kapten Han bahwa banyak negara-negara lain yang menginginkan sampel itu juga. Nah, kita lanjut saja untuk mengetahuinya ya sob. Oke, kita beralih dulu ke Dr. Song yang ke ruang penyimpanan data sob. Sesampainya Dr. Hong dan Dr. Song di ruang penyimpanan data, Dr. Song langsung menghubungkan laptopnya pada mesin pusat data. Sambil menunggu file terbuka, Dr. Song bercerita bahwa ia tidak mengetahui jika kakaknya bekerja di SAA dan menjalankan misi di Pangkalan Balhe hingga akhirnya insiden Pangkalan Balhe diberitakan. File akhirnya terbuka. Keduanya heran karena ternyata data Pangkalan Balhe telah terhapus. Dr. Song yakin bahwa file Pangkalan Balhe telah dihapus oleh seseorang. Mereka pun akhirnya memilih kembali ke ruang medis. Saat Dr. Song dan Dr. Hong kembali ke ruang medis, mereka melihat Letnan Tae-suk yang sedang memindahkan sampel air Luna ke dalam box penyimpanan. Dr. Song mempertanyakan hendak dibawa kemana sampel itu. Letnan Tae-suk menjawab bahwa ia akan menyimpannya di ruang pusat komando karena bukankah Dr. Song yang mengatakan sendiri bahwa anak perempuan itu mengincar air Luna. Dr. Song heran. Ia pun menjawab bahwa sampel itu adalah tanggung jawabnya. Jadi hanya dia yang berhak memutuskan apapun soal sampel itu. Letnan Tae-suk pun tidak jadi membawanya. Namun diam-diam ia meninggalkan satu buah sampel di luar box lalu mengeluarkan pistolnya pelan-pelan. Saat ia berbalik, ia melihat anak perempuan itu sedang memandanginya dari balik pintu kaca. Letnan Tae-suk langsung menodongkan pistolnya yang diikuti juga oleh Dr. Hong. Dr. Hong saat itu langsung menghubungi Kapten Han. Namun anak itu mulai masuk perlahan-lahan. Letnan Tae-suk pun langsung melepaskan tembakan. Tetapi anak itu langsung menyambar Letnan Tae-suk hingga sampel di dalam kotak terjatuh dan anak itu langsung memandangi air Luna dalam sampel. Dr. Song mengerti bahwa anak itu mengincar air Luna itu. Dr. Song mengambil sampel yang terjatuh dan bersamaan dengan itu masuk Kapten Han yang juga langsung berjaga-jaga. Dr. Song meminta agar anggota tak melakukan apapun. Dengan waspada, Dr. Song pun meletakkan sampel itu di atas meja. Anak itu memandang tajam pada Dr. Song dengan waspada. Lalu ia menghampiri dan mengambil sampel pelan-pelan. Saat itulah Dr. Song melihat tertera nama kakaknya, Dr. Song Won Kyung, pada baju laboratorium yang dikenakan anak itu. Sang anak itu pun berbalik. Kapten Tae-suk menembaknya hingga sampel pecah dan air Luna membasahi tubuh anak itu. Anak itu pun menggelepar-gelepar dan pipinya membuka dan berdenyut seperti insang ikan. Lalu luka bekas tembakan menutup dan anak itu tampak sehat kembali. Anak itu pun kemudian langsung melarikan diri. Selepas kejadian itu, Dr. Song mengembalikan sisa sampel ke lemari bersuhu rendah. Ia memberikan kesimpulan atas kejadian tadi bahwa mereka semua sudah melihat bagaimana air Luna bereaksi terhadap anak itu. Ternyata air Luna tak membunuhnya. Tampaknya air Luna sudah beradaptasi dengan anak perempuan itu. Karenanya anak itu sebaiknya jangan dibunuh karena dia merupakan satu-satunya kunci yang akan membuka rahasia air Luna. Kapten Han pun akhirnya menghubungi Ketua Kim di bumi. Saat itu Ketua Kim memakai kanal yang aman, jadi Kapten Han dan Ketua Kim bisa bebas berbicara. Kapten Han meminta Ketua Kim untuk membuka rahasia apa yang tidak Kapten Han ketahui. Ketua Kim menyampaikan bahwa yang dulu meminta penutupan Pangkalan Balhe adalah Direktur Choi. Meski sempat mendapat pertentangan dari beberapa petinggi lainnya, namun ia tak tahu apa alasannya. Ketua Kim juga meminta agar Kapten Han berbicara dengan Dr. Song karena kebenaran yang sebenarnya bukan berada di bumi, tetapi ada di Pangkalan Balhe sendiri. Ketua Kim pun mematikan sambungannya. Lalu ia bergegas menuju rumah sakit di mana anak Kapten Han dirawat dan menanyakan apakah anak Kapten Han menghilang. Dokter menjawab bahwa benar, anak Kapten Han sempat menghilang, tetapi pihak rumah sakit sudah kembali menemukannya. Namun, anak itu selalu menanyakan keberadaan ayahnya, yaitu Kapten Han. Ketua Kim pun hanya bisa terdiam.
terdiam. Kenapa Ketua Kim seperti khawatir dengan anaknya Kapten Han ya sob? Apa memang karena rasa empati saja pada anak Kapten Han? Atau memang ada kekhawatiran yang lain? Nah, kita lanjut saja sob untuk mengetahuinya. Sementara itu, Letnan Tae-suk yang masih berada di ruang medis tiba-tiba menghubungi seseorang dengan alat komunikasinya. Ia meminta agar orang yang dihubunginya mengubah rencananya. Seorang pria di alat komunikasi menjawab bahwa mereka hanya membutuhkan sampel itu saja. Pria itu meminta agar semua penghalang disingkirkan dan Letnan Tae-suk menunggu tim penyelamat datang di pintu 7. Letnan Tae-suk pun mematikan alat komunikasi dan segera mengambil sampel lalu membawanya pergi. Rupanya anggota tim yang sedang dirawat dengan nama panggilan E2 oleh Kapten Han sudah sadar dan sempat mendengar pembicaraan Letnan Tae-suk tadi. Dengan susah payah ia berdiri dan berusaha untuk keluar. Namun sayang sob, saat ia membuka pintu keluar, ternyata Letnan Tae-suk telah menunggunya, lalu ia pun ditembak oleh Letnan Tae-suk. Adegan kembali ke anggota tim di mana mereka akan menangkap anak itu dengan memancing menggunakan sampel air Luna yang diletakkan di lorong, dan begitu anak itu mengambil air Luna, maka mereka akan menutup kedua pintu sisi lorong. Mereka pun menunggu sampai anak itu datang menghampiri air Luna. Nah, benar saja sob, tak lama anak itu datang melalui lorong ventilasi. Saat Ketua Gong menutup pintu lorong, sang anak berusaha berlari keluar sebelum pintu lorong tertutup. Namun sayang, kakinya sebelah harus terjepit. Dr. Song memeluknya, namun tangannya malah digigit oleh anak itu. Nah, saat itulah Dr. Hong melihat sebuah kalimat di pundak anak itu bertuliskan Luna 073. Luna melepaskan pelukan Dr. Song dan menangis jadi-jadinya. Kapten Han lalu menembakkan obat bius ke lengan anak itu. Dr. Song segera membuka pintu yang menghimpit kaki anak itu lalu memeluknya. Saat Kapten Han akan membawa anak itu ke ruang medis, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan terdengar pemberitahuan bahwa semua akses pintu akan tertutup. Rupanya sob, Letnan Tae-suk lah pelaku yang menutup semua akses pintu melalui ruang markas komando. Tiba-tiba Kapten Han diberitahu oleh Dr. Hong bahwa ia tak menemukan E2 dan Letnan Tae-suk di ruang medis, dan tiba-tiba semua akses pintu tertutup di ruang medis. Tapi Dr. Hong akan mencoba mencari akses lain untuk keluar dari ruang medis. Dr. Hong juga dihubungi oleh pilot Kim yang sedang menuju ruang medis bahwa mereka berhasil menangkap anak itu. Dr. Hong meminta agar pilot Kim tidak usah menjemputnya ke ruang medis, tetapi sebaiknya segera ke markas komando karena mereka semua akan berkumpul di sana. Kapten Han juga menghubungi pilot Kim agar segera ke markas komando untuk mengecek sistem pangkalan dan melacak posisi semua anggota tim. Saat Kapten Han masih heran dengan penutupan pintu yang terjadi, tiba-tiba anak itu tersadar dan langsung melarikan diri. Dr. Song langsung mengejarnya memasuki ventilasi. Kapten Han sudah tidak dapat mengejar Dr. Song karena pintu lorong sudah keburu tertutup. Kapten Han menanyakan pada Ketua Gong apakah benar Letnan Tae-suk yang menawarkan dirinya sendiri untuk bergabung dalam tim mereka. Ketua Gong membenarkan. Kapten Han dan Ketua Gong pun lalu berusaha mencari Dr. Song dengan mencoba menelusuri lorong ventilasi. Adegan kemudian beralih pada Dr. Song yang masih terus mencari anak perempuan itu di lorong ventilasi. Ia menemukan sebuah lorong kecil yang hanya dapat dimasuki dengan merangkak. Ia pun mencoba memasukinya dan keluar di sebuah ruang kecil yang berantakan. Ia menemukan anak perempuan itu sedang bersembunyi di sebuah tempat tidur para awak, lalu mencoba untuk membuat sang anak nyaman dengan keberadaannya. Ia memberikan sebuah permen dan mengajari bagaimana cara memakannya. Sang anak lalu pergi duduk di sebuah jendela kaca dengan pemandangan luar angkasa sambil menikmati permen yang diberikan oleh Dr. Song. Saat itu Dr. Song melihat beberapa lembar foto di tempat tidur anak itu lalu mengambilnya. Dr. Song tertegun karena ternyata sob, itu adalah foto-foto kakaknya bersama Dr. Song dan juga bersama beberapa teman kerja kakaknya di pangkalan Balhae. Dr. Song pun menduga bahwa itu adalah kamar di mana tempat beristirahat kakaknya saat bertugas di pangkalan Balhae. Lalu episode 5 dan 6 pun di end. Wah, jadi penasaran kita ini sob, siapa anak perempuan yang diberi label Luna 073 ini dan apa hubungannya dengan kakaknya Dr. Song sob. Nah, nanti kita segera lanjut ke episode 7 dan 8 sebagai episode terakhir. Terima kasih sudah mampir ke Daman Alur Channel dan mohon dukungannya agar Mince tetap semangat membagikan kelanjutannya. See you.